Kenapa sih fatwa itu bisa berbeda-beda dan berubah-ubah? Jadi gini Le, Bagian pertama, memahami fatwa. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari seorang ahli fikih mengenai suatu permasalahan hukum syariat. Penting untuk diingat bahwasannya fatwa bersifat non-mengikat, sehingga penanya bebas mau menerima atau menolaknya. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai panduan berdasarkan penafsiran ijtihad yang bisa bervariasi sesuai dengan kondisi dan konteks umat. Bagian kedua, ada dua kategori fatwa. Untuk lebih mudah memahaminya, fatwa dapat kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah fatwa tetap, dan yang kedua adalah fatwa yang bisa berubah. Nah, fatwa yang tetap ini bersumber dari ketentuan syariat yang jelas, misalnya kewajiban puasa, haji, larangan khomer, dan zina, serta aturan zakat. Karena sudah tertuang secara eksplisit di dalam nas, bahwasannya fatwa ini tidak berubah walaupun kondisi zaman dan tempat berubah. Kemudian, fatwa yang bisa berubah, ini adalah fatwa yang disesuaikan dengan konteks kondisi, adat, dan maslahat umat. Misalnya tata cara penyaluran zakat atau penetapan hukuman dalam perkara tertentu yang ijtihadnya bersifat dhonniyah. Ketika keadaan berubah, maka fatwa itu juga bisa berubah demi mencapai kemaslahatan bersama. Bagian yang ketiga, dalil dan contoh pendekatannya. Banyak ulama sepakat bahwasanya fatwa harus fleksibel dalam menghadapi dinamika masyarakat. Contohnya, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau bukan karena kondisi umat yang baru keluar dari masa jahiliyah, niscaya Ka'bah dibangun ulang sesuai pondasi Ibrahim alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam hal ini Rasulullah SAW mempertimbangkan kondisi sosial agar penerapan hukum tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Contoh lainnya adalah mengenai kehadiran wanita di masjid. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW membolehkan mereka untuk hadir. Namun karena dinamika kondisi dan potensi fitnah di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, pendapat tersebut pun berubah. Bagian keempat, relevansi di dunia kripto dan decentralized finance. Begitu pula dalam dunia kripto dan DeFi, fatwa dipisah menjadi dua. Ada fatwa tetap dan fatwa yang bisa berubah. Fatwa tetap ini adalah prinsip dasar seperti larangan riba dan perjudian, maka ini tetap dan tidak berubah, meskipun teknologi dibaliknya terus berkembang. Contohnya misalkan platform lending berbasis bunga atau spekulasi di dalam kripto. Kemudian fatwa yang bisa berubah. Contohnya misalkan, awalnya Bitcoin banyak dikritik sebagai spekulatif. Namun seiring waktu dan pengakuan atas nilainya sebagai store of value, beberapa fatwa mulai melonggarkan penilaian tersebut, asal penggunaannya sesuai dengan prinsip transaksi yang halal. Demikian pula mekanisme staking dan tokenisasi aset fisik yang dulu dianggap mengandung unsur riba atau gharar, kini mulai mendapatkan modeling baru yang lebih transparan dan sesuai syariah, berkat kemajuan teknologi blockchain. Dengan memahami adaptasi fatwa ini, para pelaku industri dan pengembang DeFi dapat menghasilkan solusi finansial yang tetap berkualitas dan menerapkan prinsip syariah dalam era modern. Sekian pembahasan singkat kali ini tentang mengapa fatwa dapat berubah sesuai konteks dan kondisi. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami dinamika hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman termasuk di dunia kripto dan decentralized finance. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Sayyid Crypto.